wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Kalimantan Timur dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita berdua kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Clara Claudia. Dan saya Regia Grandisa di program kesayangan Anda tentunya di Ngape. Obrolan santai berbagi informasi, Inspirasi, dan solusi. Wow. Tadi juga kita sudah dihibur ya dengan lagu Restu Bumi. Restu Bumi. Dinyanyikan langsung Kavino Band. Terima kasih loh. Berarti Bumi sudah merestukan kita untuk siaran ya pagi hari ini. Betul, iya. Nyambung, cakep ya. Iya, dan seperti biasa kalau misalkan kita memulai ngape, Iya. itu tidak afdol jika tidak diawali dengan Pantun. pantun. Ya, Iya. tolong dicakepin Tolong ya. gas juga Gia, ayo. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Ikan dimasak di dalam kuali. Cakep. Ayo bersama jaga lingkungan agar alam asri selalu Wah. kembali. Selalu kembali. Selalu kembali. Sorry, Luar biasa, salah. tepuk tangan sudah curi start duluan. Betul. Berarti cakep banget pantun Gia ya. Iya. Ini Gia kenapa sih bawa-bawa tentang bumi, menjaga lingkungan? Karena apa sih Gia? Ya, karena tema kita juga pada hari ini berkaitan erat banget nih dengan lingkungan seputar cerdas kelola sampah pasca lebaran. Wow, jadi memang masih vibes Idul Fitri ya. Ini aja kita cosplay jadi ketupat pemirsa. Coba lihat hijau-hijau. Betul, kita jadi Gitu ketupat ya. hari ini ya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut terkait pengelolaan sampah tadi ya. Apalagi pasca lebaran kan banyak banget ya Gia sampah-sampah. Pasca lebaran yang tadi, Iya. sampah rumah tangga. Nah ini kita akan kulik lebih lanjut bersama narasumber kita hari ini. Namun seperti biasa ada informasi pengantarnya untuk Anda. Pasca perayaan Idul Fitri, volume sampah rumah tangga di berbagai daerah termasuk di Samarinda cenderung meningkat drastis. Sisa makanan, kemasan plastik, hingga kardus parsel menjadi penyumbang utama. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa memicu pencemaran lingkungan, bau yang tidak sedap, hingga penyumbatan saluran air. Karena itu, kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara cerdas menjadi kunci menjaga kebersihan lingkungan pasca Hari Raya. Langkah sederhana bisa dimulai dari rumah, seperti memilah sampah organik dan anorganik. Sisa makanan dapat diolah menjadi kompos, sementara plastik, botol, dan kardus bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah. Selain itu, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai saat tradisi berbagi makanan juga menjadi bagian dari solusi. Edukasi kepada keluarga, terutama anak-anak, penting agar kebiasaan baik ini terus berlanjut dan menjadi budaya. Peran masyarakat yang didukung oleh pemerintah dan komunitas lingkungan akan memperkuat upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Program gotong royong, penguatan bank sampah, hingga kampanye peduli lingkungan perlu terus digalakan. Dengan pengelolaan yang cerdas, momen kebahagiaan pasca lebaran tidak hanya dirasakan secara sosial, tetapi juga berdampak positif bagi kelestarian lingkungan. Iya, itu tadi informasinya ya. Memang nih, Clara juga berasa banget nggak setelah lebaran ini jadi banyak banget sampah yang kemudian tercipta gitu loh. Yang dari muncul gitu ya. bungkus-bungkusan kue lah, parsel lah. Parcel sih. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi yang habis masak-masak juga tuh, banyak banget ya. Betul, sampah-sampah rumah tangga ya. Bener banget Gia. Nah ini tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ngobrol sama ahlinya. Kita undang narasumber kita yang pertama, Bapak Muhammad Taufik Fajar selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Samarinda. Dan juga kita undang Bapak Rusdi selaku pengamat lingkungan UMKT. Ya, Selamat pagi Bapak. Pak Taufik dan Pak Rusdi. Selamat pagi Bapak. Iya ini kita jadi minal aizin wal faizin juga ya ini. Selamat pagi halal bihalal kan ya. Silakan Betul, duduk. silakan duduk Bapak. Bapak. Wah, kabarnya bagaimana Bapak-bapak sekalian hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik ya. Apalagi pasca lebaran ya tentu rasanya semakin bahagia habis bertemu keluarga dan makan makanan yang banyak ya. Itu poinnya juga ya. Betul. Iya, oke nih kalau kita bahas masalah sampah ya, apalagi pasca lebaran tadi juga sudah kita bacakan di informasi awal ya Pak. Kalau memang biasanya setelah lebaran ini volume sampah itu selalu meningkat. Tapi ini saya mau coba ke Pak Taufik terlebih dahulu. Ini kalau di Kota Samarinda sendiri nih peningkatan volume sampahnya ini sebanyak apa sih Pak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan di studio dan pemirsa TVRI. Mungkin sebelumnya
di momen ini saya ingin menyampaikan dulu ucapan dari DLH Kota Samarinda. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 dan mohon maaf lahir dan batin. Kemudian berikutnya kami ingin mengucapkan terima kasih dulu Mbak kepada seluruh petugas lapangan kami, para pekerja sampah, kemudian para supir atau driver truk sampah, seluruh pahlawan-pahlawan yang tidak terlihat lah, yang sudah membantu mengatasi atau mengelola sampah selama sebelum dan pasca Lebaran. Jadi mungkin sebelum kita bercerita sedikit tentang bagaimana volume sampah pasca Lebaran, saya mau bercerita sedikit sebelumnya. Boleh, terkait prosesnya. Oke. Ya, jadi dari tahun ke tahun memang sampah ketika Lebaran itu pasti terjadi peningkatan, ya. Jadi untuk mengantisipasi itu sudah dari jauh-jauh hari kami melakukan langkah-langkah persiapan, dan dari data itu memang terlihat pergerakan kenaikan volume sampah itu dimulai dari H-3. Ya, jadi H-3 itu sudah mulai bergerak naik, Mbak. H-3 Jadi Lebaran normalnya ya, Samarinda itu kalau kita menghitung dari jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil Kota Samarinda per semester 2 tahun 2025, kita punya penduduk sekitar 830.000 jiwa sekian. Nah itu ada standar dari sistem induk pengelolaan sampah nasional, setiap orang itu menghasilkan rata-rata sampah dari 0,6 sampai 0,8 kilo per jiwa. Rumusnya nih, ini rumus nasional. Jadi rata-ratanya kita ambil di angka 0,7. Ya, di angka 0,7. Jadi ketika kita menghitung jumlah penduduk yang ada dan nilai 0,7 tadi, normalnya Samarinda itu kisaran sampahnya di sekitar angka 625 ton per hari, Mbak. Per hari. Kita bicara per hari, bukan per bulan ya. 625 ton per hari. Ya. Nah, angka ini ketika H-3 sudah bergerak naik itu di angka 720 ton. Sudah di luar di batas apa? Per hari itu, Pak. Di atas batas normal sudah ya. Kemudian di H-2 itu sudah bergerak di angka 790 ton. Ya. Dan puncaknya itu di H-1. H-1 itu kalau mau tahu angkanya sudah di 950 ton. Itu peningkatannya 54%. Ya. Tapi kami sudah tadi melakukan langkah antisipasi, bahkan kami sudah menghitung di awal itu kami memperkirakan kemungkinan paling buruk di angka 1.250 ton. Artinya 2 kali lipat kenaikan. Nah ketika itu kami menghitung kemampuan armada kami mungkin hanya bisa mengcover sekitar 60% jumlah sampah yang ada. Ya, tapi alhamdulillah setelah kami rapatkan beserta tim di pemerintah Kota Samarinda dipimpin oleh Pak Asisten kemarin berdasarkan arahan Bapak Wali Kota, itu akhirnya kita dibantu ya oleh OPD lain yaitu BPBD, kemudian PUPR, Disdak ya Kota Samarinda serta Damkar. Nah jadi ada bantuan armada 3 alat berat dan 10 truk tambahan dari PUPR. Jadi mungkin ada masyarakat lihat di kota kemarin pada saat H-1 Lebaran tuh ada beberapa titik kita gunakan alat berat. Memang ini pertama tahun ini, Mbak. Karena untuk mengantisipasi lonjakan tadi. Ya. Dan alhamdulillah pada saat hari H-1 tadi di angka 954 ton, Mbak, itu kita bisa mengcover kemarin di sekitar 946 ton. Yang bisa kita cover. Jadi yang awalnya itu hanya perkiraan kita hanya bisa mengcover 60% ya dari 1.250. Tapi karena ada bantuan unit tadi kemudian terjadi perhitungan kenaikan mungkin sekitar 80%, tapi ternyata sampahnya hanya tentu itu hanya 950 ton. Akhirnya ketika kita hitung hampir 99% TPS di Kota Samarinda bisa kita kendalikan, Mbak. Dalam kondisi bahkan steril sampah di H-1. Ya. Meskipun kondisi steril sampah ini ya tergantung dari kesadaran masyarakat, karena masih ada masyarakat yang membuang di siang hari, ya, kemudian juga membuang pada saat hari H dan H+1 yang kita himbau untuk menahan sampah dulu di rumah. Ya, tapi itu dinamika di lapangan. Yang jelas dari sisi layanan publik yang kami berikan itu di angka 99% sebagian besar TPS bisa kita layani. Bahkan saya bisa menyebutkan TPS mana yang tidak tercover kemarin, itu adalah TPS TD di Lobakung,
Tidak tercover ini bukan berarti tidak terambil semua Mbak ya, terambil tapi karena keterbatasan masih bersisa. Ya, itu TPS Tedelo Bakung, kemudian TPS Lok Bahu, terakhir adalah TPS di bawah jembatan Mahkota di daerah Samendeng itu. Ya. Sisanya alhamdulillah. Nah, kemudian pada saat Lebaran alhamdulillah angkanya menurun malah Mbak. Jadi di 590 ton, justru di bawah angka normal. Oke, baik. 590 ton. 590 ton. Jadi angka normalnya tadi berapa? 625. Di hari Lebaran hanya 590 ton. Nah, ini ada beberapa sebab. Yang pertama mungkin surat edaran yang kami sampaikan melalui camat, melalui lurah itu cukup berhasil ya, edaran Bapak Wali Kota terkait menahan sampah selama hari Lebaran sampai H+1. Ya. Kemudian yang kedua juga faktor tadi sapu bersih teman-teman di H-1 sebelumnya. Kalau seandainya kita hanya menggunakan pola normal yang 900 ton tadi, kita hanya sanggup mengcover per hari normalnya itu hanya di 500 tonan, Mbak. 580 ton, artinya mungkin setengah dari sampah itu di H-1 akan bersisa, di hari Lebaran menambah, ini akan terjadi membludak sampah. Nah, tapi alhamdulillah tidak terjadi karena sudah kita antisipasi. Nah, pada saat ini sudah pasca Lebaran sampah sudah berangsur normal di angka 600 ton. Oh, sudah normal kembali ya Pak. Betul ya? sekali. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini sebelum kita ke Pak Rusdi, ingin lanjut juga ke Pak Taufik Pak. Kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ini kan sudah mengarah ke arah perubahan yang baik ya Pak ya. Kalau tahun sebelumnya itu seperti apa Pak yang menjadi bahan evaluasi di tahun ini? Ya, sebetulnya yang kita lakukan pada tahun ini juga berkat evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya Pak. Ya. Saya kebetulan baru di DLH ya, di bulan Oktober, aktifnya itu di bulan Oktober 2025, jadi baru kurang lebih sekitar 6 bulan. Tapi yang kita lakukan ini memang hasil masukan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya, baik itu dari pejabat-pejabat sebelumnya maupun rekan-rekan di tim DLH di internal. Ya, bahkan 2 minggu sebelumnya itu driver-driver sudah kita arahkan juga. Bagaimana supaya truk kami itu setiap hari pasti ada kerusakan Mbak. Karena kan namanya alat ya, mesin. Jadi kami arahkan supaya menjelang Lebaran kondisinya diperhatikan supaya pada saat Lebaran itu fit. Dan alhamdulillah dari 71 unit yang kami punya pada saat Lebaran dan H-1 itu yang rusak hanya 2 unit. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Ini kita jadi banyak tahu juga ya. Data-data Saya mau yang ada ya. Betul. Ini saya mau lanjut lagi ke Pak Rusdi nih sebagai pengamat lingkungan. Ini Pak, kalau kita lihat fenomena banjir sampah setiap Lebaran ini sebenarnya apakah memang tidak terhindarkan menurut Pak Rusdi, terusnya untuk di Kota Samarinda ini sendiri bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri terlebih dahulu kepada para pemirsa yang sudah mengikuti acara pada pagi hari ini. Ya, mengingat masalah sampah ini memang kita nggak bisa memungkirin pastinya akan selalu membludak. Ya, karena habit yang dilakukan atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita itu ya tentunya pasti akan menghasilkan yang namanya limbah. Sehingga kalau redaksinya kita hilangkan limbah itu atau kita hilangkan sampah itu kayaknya kurang tepat. Ya, kita mungkin menggunakan dengan pola redaksi yang lain, meminimalisir mungkin. Karena selama masih ada aktivitas ya di dalam kehidupan di bumi ini ya tentunya pasti akan menghasilkan yang namanya sampah atau limbah. Nah, mengenai masalah fenomena selama Lebaran ini juga yang menjadi sebenarnya PR semua ya, baik kami sebagai pengamat lingkungan atau yang bergerak ke dalam bidang lingkungan sebagai akademisi maupun teman-teman di birokrasi dan juga mungkin dari sektor swasta yang terlibat di dalamnya dalam membantu. PR kita itu sebenarnya itu adalah merubah mindset. Ya, merubah mindset dari masyarakat. Jadi terkadang masyarakat itu ya yang terpenting saya membuang gitu. Yang terpenting saya membuang sampah, tetapi tidak mengetahui bagaimana pola yang harusnya dilakukan. Padahal di dalam regulasinya itu sudah dijelaskan. Mulai dari proses bagaimana cara memilahnya, sehingga pada saat di TPS itu tidak hanya sebatas sampah yang penting sudah ada nih, sudah kami lakukan, kami buang nih di tempatnya. Tetapi pada saat kita gali lebih mendalam, masih ada hal-hal secara teknis itu yang masih keliru. Ya, artinya yang harusnya organik tidak bercampur dengan anorganik atau bahkan sampai ada limbah B3 atau sampah B3 ikut juga tergabung menjadi satu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Dan itu yang kita temukan. Ya, jadi kalau misal tadi disampaikan dengan Pak Taufik bahwa alhamdulillah sudah mengalami penurunan, cuma mungkin yang menjadi PR kita bersama itu adalah langkah masyarakat untuk mengklasterkan sampah-sampah tersebut itu sampai ke TPA, bahkan sampai ke dari TPS sampai ke TPA. Nah, itu yang masih memang menjadi problem kita. Nah, sehingga di sini
kalau kami biasa mencoba untuk bekerja sama dengan ya para pemerintah kota yang mencoba untuk membreakdown kepada RT-RT setempat. Bahkan ketika sudah ada di tiap-tiap daerah itu punya bank sampah, bagaimana nih memberikan edukasi. Jadi ada 2 pendekatan yang kita lakukan. Yang preventif ini edukasi kepada masyarakat, kita pahamkan masyarakat bukan hanya sebatas taat dalam membuang sampahnya, tetapi juga mengerti jenis-jenis dari sampah. Karena tiap-tiap sampah itu juga mereka pasti akan memiliki treatment yang berbeda. Ya kan, nggak mungkin yang organik nanti ditreatment sama seperti anorganik. Anorganik pun ketika kita breakdown pun juga banyak variasinya kan. Nah itu, apalagi nanti ketika kita menemukan lagi sampah dari jenis B3. Nah itu yang perlu harus diedukasi, tetapi yang terkadang menjadi satu kendala adalah ketika edukasi itu dilakukan, terkadang itu yang hampir kita kurangnya itu pada saat pasca dari itu adalah dilakukan monef secara berkala. Nah, sehingga kita tidak bisa mengukur ini keberhasilan dari edukasi sudah sejauh mana. Faktanya masyarakat ternyata juga kalaupun membuang sampah di TPS sampai ke TPS bahkan kita temukan di TPA, tapi kan ternyata juga masih menjadi homogen ya, menjadi satu kesatuan. Nah, seperti itu. Nah, itu. Jadi pertama itu, yang kedua tentunya dari segi regulasi ya, represif itu. Nah, kan kita sudah ada regulasi ya, tentunya juga kan harus dijalankan tuh regulasi. Tapi itu yang terkadang itu masih tebang pilih, terkadang ada yang melakukan kesalahan tetapi masih ada toleransi yang tinggi. Sehingga masyarakat kayaknya menganggap, sudahlah, kalaupun misal kita salah paling juga nanti dimaafkan. Seperti itu. Regulasi tadi ya, menjadi PR Regulasi. juga kita bersama nih Gia. Karena memang selagi ada kehidupan pasti ada sampah juga. Betul, dia obrolan kita semakin menarik ya Clara. Tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Ngape. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ngape, obrolan santai berbagi informasi, Inspirasi dan solusi. Ya, nanti kita kita akan ngobrol lanjut lagi ya terkait cerdas kelola sampah pasca lebaran. Namun ada persembahan spesial dari Kavino. Ya terima kasih Kavino atas lagu Dia. Pokoknya ya, Dia. kembali lagi kita selalu dihibur setiap harinya oleh Kavino. Nggak perlu khawatir ya Gia ya dan pemirsa. Iya, oke pemirsa, kita balik lagi membahas seputar bagaimana pengelolaan sampah pasca lebaran ini. Tadi kan kita sudah ngobrol ya bareng Pak Rusdi, dan ternyata memang salah satu hal yang menjadi PR sekali adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kita ya. Untuk apalagi sampah ya Gia ya. Betul, apalagi terkait pemilahan kan masih banyak sekali yang memang belum begitu aware dan sadar terkait pemilahan sampah ini. Nah Pak, dari DLH Samarinda sendiri apakah mungkin sudah ada menjalankan atau merencanakan nanti melakukan program mungkin edukasi, sosialisasi ke masyarakat terkait hal ini Pak? Iya. Baik, untuk kami di DLH Kota Samarinda itu pada tahun 2025 tahun lalu itu kami sudah melaksanakan sosialisasi secara masif sebetulnya Mbak, melalui program Probebaya, kalau istilahnya itu door to door ya, tapi ini RT ke RT. Jadi ada hampir 2000 RT di Samarinda itu kami lakukan sosialisasi terkait masalah pemilahan sampah ini tadi yang dibahas oleh Pak Rusdi. Ya tujuannya tadi untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan yang lebih kepada masyarakat. Kenapa kita lakukan dari RT ke RT? Supaya memang informasinya bisa lebih tersebar secara masif, Mbak. Ya, kalau misalnya kita lakukan hanya di kelurahan atau di kecamatan, mungkin pendengarnya terbatas, ya, karena keterbatasan tempat dan lain sebagainya. Tapi dengan berkeliling di setiap RT kami melakukan maraton sosialisasi, itu insya Allah informasinya kan harusnya lebih tersebar luas. Cuma ya tadi ketika kita berbicara pemilahan, memang kuncinya itu adalah kesadaran masyarakat. Kalau ini hanya maunya dari pemerintah saja, tanpa adanya kesadaran masyarakat, ini mendorongnya susah. Tapi kalau masyarakat yang merasa ini satu kebutuhan buat mereka, nah ini akan menjadi lebih mudah buat kita di pemerintah. Ya, jadi kita kalau dari kecil itu kan sering diajarkan ya, buanglah sampah pada tempatnya. Padahal pepatah itu pada saat ini sudah nggak relevan. Karena ketika kita membuang sampah pada tempatnya, itu kita hanya memindahkan masalah. Sampah yang ada di rumah Mbak buang ke TPS, ya, pindah ke TPS.
ya toh? Dari TPS diangkut oleh petugas DLH ke TPA. Masalahnya pindah ke TPA. Apakah di TPA itu sampahnya hilang? Tidak. Tidak, ya tetap ada di sana. Nah inilah perkaranya di sini. Makanya keywordnya ke depan kita ini berupaya untuk melakukan pengurangan sampah ini dari sumbernya. Mungkin kalau pernah dengar istilah zero waste, ya. Terus. Ya istilah nol sampah. Nah itu Samarinda mau bergerak ke arah sana. Jadi kita mau berupaya juga ada langkah-langkah lah paling tidak untuk melakukan pengurangan sampah dari sumbernya. Dan sosialisasi yang tahun lalu kita lakukan, insya Allah tahun ini akan ada follow up-nya Pak. Itu mungkin kami akan mencoba ada percontohan dulu. Karena kalau kita mau terapkan di semua tempat mungkin agak berat. Jadi kami mungkin akan coba percontohan. Nanti ada satu TPS yang kami tunjuk jadi TPS terpilah dengan penjagaan. Kemudian di lokasi TPS itu kelurahannya dan RT-nya mungkin akan kita ajak atau kita gandeng untuk mendisiplinkan lah masyarakatnya untuk melakukan pemilahan sampah, ya. Termasuk nanti mungkin di setiap lingkungan, mungkin di dalam satu RT 5 rumah mungkin kita sediakan bak komposter, ya. 5 rumah bak komposter. Jadi nanti sampah organiknya sudah nggak dibuang ke TPA, tapi langsung dimasukkan ke bak komposter yang ada di lingkungan itu. Nah nanti mungkin kita minta supportnya dari teman-teman RT, ketua RT melalui Perubaya. Mungkin itu sebagai follow up sosialisasi kita tahun lalu supaya ada gerakan nyatanya lah bisa kita mulai. Nah, seperti itu Mbak. Jadi memang kita udah mau menuju zero waste ya Pak ya. Goal kita tuh udah mengurangi nih pemirsa, bukan lagi penanganan juga ya. Tapi penanganan juga penting pemirsa, ini juga dibantu oleh kesadaran masyarakat, harus aware juga memilah sampahnya masing-masing gitu ya. Oke, kita ke Pak Rusdi kembali Pak selaku pengamat lingkungan. Kalau kita berbicara terkait momen lebaran ini ya Pak, pastikan sampah juga tadi meningkat. Itu sebenarnya pendekatan apa sih Pak yang paling tepat menurut Bapak dilakukan agar ini kan kita berbicara mindset ya Pak ya. Mindset orang dirubah itu kan pasti perlu bertahap. Dan ini pendekatan apa Pak menurut Bapak yang ideal yang kita harus lakukan? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi yang tadi yang kami sampaikan di awal itu sebenarnya kan pendekatan awal itu adalah mencoba untuk mensosialisasikan bagaimana bahwa sampah ini ada tempat yang memang harus dikhususkan sehingga tidak nanti memberikan cemaran terhadap lingkungan. Ya kalau tadi dikatakan misalkan buanglah sampah pada tempatnya, itu mungkin satu statement yang masih kurang tepat ya karena cuma hanya memindahkan ke tempat yang lain tapi mungkin masih akan berdampak. Sehingga dari situ ya tentunya ada langkah-langkah selanjutnya yang memang perlu dipahamkan kepada masyarakat dengan ada 3 pola yang mungkin bisa kita kasih kepada mereka. Yang pertama itu ya seperti ada istilah recycle ya. Kemudian ada yang diistilahkan dengan reuse, dengan ada yang diistilahkan dengan reduce, ya mengurangin. Nah, cuma yang jadi permasalahan itu ya tadi bagaimana cara kita pelan-pelan merubah mindset itu bukan seperti membalikan telapak tangan. Ya bahkan ada orang yang sudah paham, ya kami juga evaluasi terkadang mereka-mereka yang penggiat lingkungan, mereka-mereka yang paham bagaimana konsekuensi dengan adanya sampah di dalam kehidupan mereka itu dengan pola-pola yang harus dilakukan, ternyata juga mereka juga kadang menjadi pelaku yang terkadang tidak disiplin dengan apa yang mereka pahamin. Nah jadi membangun kesadaran itu tidak mudah memang itu menjadi satu kunci ya di situ. Sehingga dari sini yang tadi disampaikan RT ini memang harapannya itu menjadi role model. Ya karena kan yang berperilaku itu adalah masyarakatnya karena di dalamnya itu kan tentunya ada pimpinan dari daerah tersebut itu yang lebih mikro itu ya katakan RT atau RW. Nah, ketika RT itu sudah memberikan sebuah contoh keteladanan dan tentunya juga sudah memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada warganya, ya itu biasanya nanti akan masyarakat itu nanti akan ikut. Nah, cuma yang jadi permasalahan kita dengan adanya sosialisasi itu ternyata cuma hanya sebatas kita tahu. Tapi untuk membentuk sebuah pembentukan perilaku agar betul-betul menjadi sebuah nilai praktek, itu yang jadi susah. Makanya sampai sekarang pun, ya jujur saja kami sendiri pun sebagai pemerhati lingkungan atau penggiat di lingkungan itu masih mencoba dengan menggunakan trial dan error teknis yang bagaimana. Bahkan sampai sekarang ini kita coba untuk menyentuh nih kalangan anak-anak yang lebih yang memasukin usia remaja, anak-anak dari SD misalkan kita pahamkan dulu mereka lewat pembentukan kurikulum. Jadi kita kerjasama dengan sekolah harus selalu disisipkan tentang kurikulum bagaimana pengelolaan sampah.
Kemudian bagaimana treatment yang harus dilakukan dengan sampah dari jenis apa, A, B, dan seterusnya. Karena tiap-tiap sampah itu pasti punya pola mentreatmentnya kan. Nah kemudian baru kita coba untuk pembiasaan. Minimal di sekolah dulu tuh kita sudah sediakan bak-bak sampah sesuai dengan jenis sampahnya yang memang lazimnya apa di situ. Nah dari situ nanti kita akan bagaimana agar bisa menumbuhkan terus kesadaran yang kontinu tuh ada reward yang diberikan. Nah jadi nanti dari reward itu mereka harapannya termotivasi, tetapi ya terkadang juga reward itu tidak bisa juga menjadikan satu hal jembatan untuk berkesinambungan karena yang dikhawatirkan tuh melakukan pola-pola seperti itu karena mengejar rewardnya. Kesadaran ternyata juga belum muncul. Nah jadi kalau menurut kami memang agak repot sebenarnya untuk membentuk pola yang ideal. Ya karena kita belajar dari kota-kota yang sudah menerapkan pun seperti misal kita bercermin dengan Surabaya yang cukup bagus cara memilahnya. Kemudian selain Surabaya ya ada Semarang, kemudian ada Makassar yang dengan pola bank sampahnya, Yogyakarta dengan pola bank sampahnya. Ternyata masih ada juga tuh bagian-bagian dari sistem pengelolaannya itu yang masih belum ideal. Nah, jadi intinya tuh sebenarnya sosialisasi yang berkelanjutan untuk terus membangun nih kesadaran masyarakat agar masyarakat ini memang benar-benar sadar bagaimana cara mentreatment sampah ini, terutama kan sampah rumah tangga. Yang paling mendominasi itu kan sampah rumah tangga. Yang diharapkan itu bisa diolah terlebih dahulu di rumah tangga, ketika memang sudah tidak bisa, tidak ada jalan lain, barulah didistribusikan sampai ke TPS seperti itu. Jadi itu yang memang menjadi langkah real untuk sementara yang kami lakukan. Jadi terus melakukan sosialisasi pendekatan, terus evaluasi kekurangannya di mana, kita coba untuk mencarikan pola yang lebih baik, harapannya seperti itu, agar nantinya kalaupun belum sampai ke dalam titik yang ideal, minimal ada perubahan. Ya, minimal ada perubahan. Oke, nanti menarik juga tadi terkait juga bank sampah nih Pak. Ya, kalau Bapak selama terjun ke lapangan melihat bank sampah ini udah sejauh mana Pak? Ya, kalau kita lihat nanti mungkin bisa dicocokkan juga dengan Pak Taufik. Kalau kami kan melihat kan ada kurang lebih sekitar 90 ya yang aktif yang ada di Kota Samarinda bank sampah, yang di situ ada nasabahnya, ada sistem yang bergerak. Ya, sebenarnya sudah cukup bagus ya, cuma yang jadi permasalahan itu bank sampah ini kan ada di titik-titik tertentu, contoh misalnya untuk Kecamatan Samarinda Ilir itu relatif agak jauh tuh titik bank sampahnya dengan daerah-daerah yang mungkin mereka tuh pingin sebenarnya ikut ke dalamnya, cuma akses. Nah sehingga kalau kami mengharapkannya seperti gini, pembangunan bank sampah itu dikelola oleh tiap-tiap RT, jadi tiap RT itu dia punya bank sampah, sehingga kan nanti mendistribusikannya relatif lebih dekat. Nah kalau misalkan nih, kita kalau bicaranya mengenai masalah kecamatan kan luas. Nah, misal kalau dia berada di kelurahan, tempatnya berada misalnya di Kelurahan Selili. Sementara dia berada di kelurahan mana nih? Misalkan ambil aja yang masuk ke dalam Kecamatan Samarinda Ilir, misalnya daerah-daerah Sidomulyo misalkan. Ya itu kan pada saat mendistribusikannya relatif agak jauh. Nah, kalau bisa tuh di tiap-tiap ya kelurahan kita breakdown lagi per RT itu dibentuk tuh bank sampah. Nah, sementara ini kan bank sampah memang ada, cuma kadang titik-titiknya yang relatif jauh, sehingga masyarakat itu terkadang pada saat ingin ikut menjadi peserta di dalamnya itu kadang mikir terlalu jauh kita mendistribusikan sampah kita, ya udahlah langsung buang aja seperti itu. Nah ini juga mungkin yang perlu kita metakan nanti ya mungkin nanti dari DLH kerjasama dengan tenaga-tenaga yang lainnya, ya kami juga nanti mungkin dari akademisi sebagai pengamat lingkungan, yuk kita saling berkolaborasi gimana cara memetakan agar ya bank sampah itu relatif mudah dijangkau nantinya buat masyarakat agar keterlibatan mereka tuh betul-betul utuh nantinya. Tapi kalau secara teknis, hampir sebagian besar bank sampah itu ya udah mengakomodir, mereka sudah menyiapkan tempat dengan bekerja sama dengan pengepul, nanti pada saat ada jenis sampah apa, ya sudah disediakan tempatnya, ditimbang dan lain sebagainya. Kemudian nanti dikonversi menjadi uang, ya masyarakat juga kan akhirnya semangat nih, sampah mereka dikonversi menjadi uang. Nah nanti yang organiknya ya mungkin disediakan bak untuk diolah menjadi kompos seperti itu. Nah itu sih sebenarnya kalau kita lihat hampir sebagian besar bank sampah yang sudah produktif itu sudah melakukan pola-pola yang seperti itu. Cuma masyarakatnya yang mungkin masih mikir saya ingin terlibat di dalam itu, aksesnya menuju ke sana yang relatif jauh gitu. Nah itu yang perlu harus dipetakan. Betul sekali, pemirsa dan juga Gia, memang bank sampah ini bermanfaat, namun memang nggak sedikit juga bank sampah yang dibiarkan begitu saja ya Pak ya, sayang sekali. Oke. Jadi tadi obrolan kita juga sudah semakin menarik, tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngape.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ngape, obrolan santai berbagi informasi inspirasi dan solusi. Baik pemirsa, ini kita akan ngobrol pastinya lebih lanjut bersama Pak Rusdi dan juga Pak Taufik. Namun sebelum itu ada informasi terlebih dahulu untuk Anda. Kali ini terkait SDM jadi kunci sukses cetak sawah di Kalimantan Timur. Berikut informasinya untuk Anda. Selain ketersediaan lahan, program cetak sawah di Kalimantan Timur juga menghadapi tantangan dalam hal kesiapan petani sebagai pengelola lahan. Terutama di wilayah-wilayah baru yang akan dikembangkan, belum sepenuhnya memiliki petani lokal yang siap menggarap sawah. Hal ini menjadi perhatian pemerintah agar sawah yang dicetak tidak hanya tersedia, namun juga produktif dan berkelanjutan. Untuk mengatasi hal itu, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kaltim, Fahmi Himawan menegaskan untuk dorong kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, organisasi petani, hingga komunitas pemuda tani. Langkah ini diharapkan mampu mengisi kekosongan tenaga pertanian sekaligus menciptakan generasi petani baru di Kalimantan Timur. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk Brigade Pangan sebagai upaya penguatan sumber daya manusia di pertanian. Hingga tahun 2025, tercatat sekitar 70 Brigade Pangan telah terbentuk dalam program optimalisasi lahan. Kedepan jumlah ini akan terus ditambah untuk mendukung program cetak sawah dengan melibatkan petani muda dan milenial di setiap kelompok. Dengan penguatan sumber daya manusia dan kolaborasi berbagai pihak, pemerintah optimistis program cetak sawah di Kalimantan Timur dapat berjalan berkelanjutan sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah di masa mendatang. Iya, itu tadi informasinya ya, seputar SDM ya, ini untuk program cetak sawah di Kalimantan Timur. Ya, perlu betul. kita dukung ya, Gia. Dan semoga berjalan dengan lancar. Amin. Oke, seperti biasa Selanjutnya. setelah kita memberikan informasi, kemudian kita juga akan meluruskan satu buah misinformasi ya seputar seorang pria ditangkap polisi karena menimbun uang koin di galon. Ya, berikut cuplikannya untuk Anda. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebutkan seorang pria ditangkap polisi karena menimbun uang koin di galon bekas air mineral. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut adalah tidak benar. Narasi pria ditangkap polisi karena menimbun uang koin di galon adalah hoax. Foto yang digunakan tidak berkaitan dengan cerita tersebut dan diberi keterangan yang menyesatkan agar terlihat seperti peristiwa yang nyata. Lalu foto juga terdeteksi sebagai artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas mencapai 97%. Iya, itu tadi ya pemirsa informasinya ditangkap polisi karena menimbun uang koin di galon. Gimana ya dimasukin ya? Nggak mungkin. Agak ini ya aneh, tujuannya apa sih sebenarnya membuat hal-hal seperti ini gitu ya pemirsa. Iya, betul sekali. Ini tapi kita ngomong-ngomong tentang hoax, masih ada nggak sih Pak hoax yang tersebar di masyarakat seputar sampah ini dari Pak Taufik nih, bagaimana melihatnya Pak? Masih ada nggak misinformasi yang kemudian masyarakat masih percayai dalam penanganan maupun pemilahan sampah ini Pak? Ya, oke. Jadi mungkin bukan hoax ya, saya mau mengupdate data aja dari Pak Rusdi karena ini ada data baru Pak. Jadi ada beberapa bank sampah baru yang dibentuk. Tadi beliau sebutkan ada sekitar 90. Kemudian ada tambahan lagi Mbak, beberapa bank sampah di daerah Samarinda Ulu itu sudah sekitar 130 Pak. Jadi saat ini kondisinya sekitar angka 130 bank sampah. Tapi apakah itu cukup? Betul, itu masih kurang. Jadi idealnya memang satu RT itu satu bank sampah. Kemarin waktu Pak Andi Harun baru jadi wali kota, kita punya program satu Dasawisma satu RT. Ya, karena saya dulu sempat jadi lurah Mbak di Sidodamai. Dan alhamdulillah itu bisa kita laksanakan Pak. Nah, jadi sebetulnya bukan mustahil juga satu bank sampah satu RT pun itu bisa kita programkan dan kita realisasikan. Tujuannya apa? Ya tadi kita menyediakan fasilitas Mbak. Jangan sampai kita sudah edukasi masyarakatnya kemudian berhenti sampai di situ. Kemudian karena tidak ada fasilitas yang kita siapkan, akhirnya pola yang lama terulang terus. Ya. Tadi organik sudah kita arahkan. Setiap lima rumah sediakan bak komposter. Atau rumah yang punya halaman luas menggunakan biopori atau sumur teba atau mungkin ada yang budidaya maggot, silahkan. Nah, untuk sampah keringnya bagaimana? Sampah anorganiknya. Nah, sampah anorganik ini dipilah yang bernilai itu dibuang ke bank sampah atau diantarkan ke bank sampah.
Ya terserah mau disedekahkan atau mau dikonversikan jadi uang atau apa, silahkan. Nah akhirnya nanti yang ke TPS hanya istilahnya itu residu, ya hanya sampah sisa. Sisa-sisanya. Nah jadi yang mungkin setiap harinya kita mungkin kalau 0,7 kilo, kalau di satu rumah itu ada 5 orang, berarti mungkin sekitar 3 kilo. Ya setiap harinya mungkin dengan pola begini kalau misalnya dibiasakan nanti yang ke TPS hanya 1 kilo. Lumayan kan kalau satu orang berkurang 2 kilo. Ya kan tinggal dikali jumlah penduduk kalau semuanya masih melaksanakan. Nah ini jadi memang ke depan ketergantungan kita dengan TPS dan TPA itu harus kita kurangi. Karena kota Samarinda ini penduduknya semakin bertumbuh ya. Jadi keterbatasan ruang atau spasial itu ada. Ya, susah sekarang Mbak mencari lokasi TPS. Ya. Hampir semua orang yang saya tanya kalau saya sosialisasi pasti menolak kalau di depan rumahnya ditaruh TPS. Ya. Pak Rusdi misalnya kan pengamat lingkungan nih, berarti kan orang yang sayang sekali dengan lingkungan kan? Iya. Ya kan? Kira-kira berarti lebih dari kita kan? Kalau kira-kira ditaruh TPS di depan rumahnya pasti boleh keberatan. Ya, karena ada masalah-masalah sosial, kesehatan, masalah-masalah lain yang mungkin timbul. Nah, apa maksud saya? Artinya dengan keterbatasan ruang di Samarinda, ya ketergantungan kita dengan TPS dan TPA terus dikurangi. Ya, caranya bagaimana? Ya itu, tidak ada jalan lain. Kita harus mulai dari pemilahan dari rumah tangga. Jadi tagline-nya kita rubah, bukan buanglah sampah pada tempatnya, tapi pilahlah sampah dari rumah tangga. Pilahlah sampah dari rumah tangga. Betul. Nanti kami juga bikin program Pak Rusdi. Insya Allah DLH mau goes to school juga. Karena betul yang dibilang Pak Rusdi tadi, karena kita sudah dipolakan sih dari kecil Mbak ya. Jadi pola pikir mindset kita itu ibaratnya itu sudah mengakar ya. Jadi membudaya lah. Jadi susah dirubah. Ya, tapi kalau anak-anak mungkin yang umur masih tumbuh ya, anak-anak SD itu mungkin lebih mudah kita menanamkan nilai-nilai baru. Nah ini harapan kita sebetulnya, karena yang kita bicarakan ini masalah besar sebetulnya untuk nanti ke depan. Ini yang akan kita wariskan ke anak cucu kita. Nah itu sebetulnya Mbak. Jadi pentingnya atau urgensinya masalah ini. Ini harus diluruskan ke masyarakat. Diluruskan ke masyarakat, jangan sampai ada mispersepsi juga tadi ya Pak ya. Dan ini yang disampaikan Pak Taufik juga upaya-upaya yang dilakukan DLH untuk juga mengurangi sampah di tahun depan gitu ya Pak ya, di lebaran tahun depan mungkin ya Pak ya. Karena kan akan terus meningkat, kita tidak bisa memungkiri ya Gia ya. Setiap ada kehidupan pasti juga ada sampah. Nah ini kalau Pak Rusdi melihat juga kolaborasi nih antar komunitas peduli lingkungan, peduli sampah itu bagaimana Pak sejauh ini? Generasi muda khususnya. Iya. Kalau kita kan memang ada apa namanya ya, kadang kan dari pemerintah pun juga ada semacam fasilitas untuk merekrut anak-anak muda yang punya potensi sebagai penggiat lingkungan, sehingga ada dibuatlah event-event ya. Dari situ nanti akan terseleksi para duta-duta lingkungan untuk bisa masuk ya ke level mulai dari pendidikan ya, mulai dari level mungkin sekolah SD sampai ke level SMA untuk mensosialisasikan mengenai masalah pentingnya mengelola sampah itu secara bijak. Nah itu jadi kalau kolaborasi itu insya Allah sudah dilakukan ya, cukup baik sudah dari pemerintah Kota Samarinda itu mencoba untuk merangkul semua stakeholder yang terlibat di dalamnya. Nah tadi yang disampaikan juga dengan Pak Topik juga nanti akan ada sosialisasi juga tentunya kan kepada sekolah. Ya harapan kita juga nanti tentunya itu betul-betul menjadi sebuah pola yang terstruktur di dalam sebuah kurikulum sekolah. Jadi masyarakat sekolah, artinya anak-anak sekolah yang terpola dengan kurikulum itu, nah itu nanti kan bisa terukur tuh sampai sejauh mana perilaku dia terhadap memperlakukan sampah itu sesuai dengan SOP yang memang sudah dibuat. Karena kan tidak hanya sebatas tadi dengan mindsetnya adalah yang penting buang sampah sesuai dengan tempatnya. Tapi bagaimana caranya mereka paham nih sampah jenis ini berarti treatmentnya harus bagaimana. Ya, sampah jenis ini treatmentnya bagaimana. Dan yang kedua ketika sudah mengerti treatmentnya, kita juga tentunya harus memahamkan kepada mereka manfaat dari treatment itu bagaimana. Contoh misal, kita mentreatment sampah yang sifatnya adalah organik. Kebanyakan kan terkadang itu lebih dipola untuk buat kompos. Nah, udah selesai sampai situ saja. Nah, tapi kita kadang itu kurang masuk ke dalam kompos ini fungsinya untuk apa. Nanti mungkin menyentuh ke dalam sektor pertanian misalkan kan. Bahkan saya pernah berdiskusi tapi itu sudah sangat lama sekali pada saat saya kuliah di S1 ketika itu saya melakukan studi banding di salah satu kelurahan yang di Samarinda. Itu cukup bagus itu polanya yang dilakukan oleh pihak lurahnya. Jadi tiap masyarakat malah justru individu tuh tiap rumah tangga itu diberikan
bak untuk nanti proses composting ya. Kemudian dari situ nanti dari lurah akan memfasilitasin bekerja sama dengan perusahaan penyetok pupuk ya. Pupuk organik itu, jadi tiap masyarakat berapa menghasilkan, nanti dikonversi masyarakat nih berapa menghasilkan sampahnya yang jadi kompos ini. Berapa keuntungan yang sudah diperoleh. Nanti sistemnya adalah 60% itu masuk kepada masyarakat yang memang ikut terlibat dalam mengelola sampah organiknya menjadi kompos itu, 40% nanti akan menjadi anggaran terhadap kelurahan nanti untuk operasional kegiatan-kegiatan berkelanjutan. Seperti itu. Saya sempat tanya, berjalannya sudah kurang lebih berapa? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ini dari kotor yang didapatkan itu hampir menyentuh tuh sekitar 0,5 M. Saya bilang, wah ini masyarakat berarti lumayan ini mendapatkannya ketika dia mampu untuk membuat kompos tersebut. Nah itu, cuma berjalannya waktu, ya sepertinya pola itu sudah mulai bergeser, masyarakat sudah mulai kurang antusias dan mungkin karena terjadi pergantian juga lurahnya, jadi leadership yang berubah, akhirnya mulai menurun dan tidak ada lagi kerjasama dengan pihak perusahaan tersebut, sudah tidak lagi diberlakukan kegiatan itu. Nah ini juga kan mungkin bisa dihidupkan kembali dan pola seperti itu. Artinya kita juga harus memahamkan dengan treatment seperti itu manfaatnya apa ya. Contoh tadi organik jadi kompos. Kompos ini fungsinya untuk apa? Nah mungkin ada pola lain, organik bisa dibuat misalnya jadi bioenzim misalnya atau ekoenzim. Nah itu sangat banyak sekali itu manfaatnya sebenarnya. Bahkan saya juga kan tergabung di salah satu komunitas ekoenzim Indonesia. Itu ada bahkan satu teman, ini pengalaman ya, divonis itu terkena cancer, ya cancer kolon itu pada saat itu. Jadi pada saat itu beberapa teman-teman di komunitas itu menginstruksikan kalau bisa jangan dulu ini dilakukan dengan treatment itu operasi atau dengan kemo. Akhirnya di treatment diminum itu, tapi diatur dosisnya. Berhasil ya Pak? Beberapa bulan kemudian cancer itu mengalami penyusutan. Wow, itu dia. Luar Itu biasa. dia luar biasanya ya pemirsa, kalau kita berbicara cerdas kelola sampah ini banyak sekali manfaatnya tadi yang disampaikan Pak Rusti dan juga Pak Taufik. Ini juga harapannya kita bisa mendukung ya program ini secara bersama. Iya, dan kita mau berterima kasih sebelumnya buat Pak Taufik, juga Pak Rusdi sudah hadir bersama dengan kami di Ngampe pada pagi hari ini ya. Semoga harapannya juga ke depannya kesadaran masyarakat juga Itu selalu dia. meningkat. Jangan Izin nggak sedikit, mau mengundang. Undang? Boleh Pak Mohon izin minta waktunya, kami mengundang warga masyarakat Kota Samarinda untuk hadir hari Selasa 31 Maret di Masjid Islamic Center dalam kegiatan sedekah sampah. Nanti akan kami share di media sosial sampah apa yang bernilai yang bisa ditukarkan atau disedekahkan. Ya, ini program dari tahun 2020 sudah jalan, Mbak. Oke, 30 Maret di Islamic Center. Islamic ya, Pak? Center pagi. Oke, pagi. Pantengin terus Instagram DLH Nanti kami Samarinda. posting di media sosial kami. Baik, Oke. oke, catat pemirsa. Dan tidak terasa perjumpaan kita sudah sampai di akhir. Akhir kata saya Clara Claudia. Dan saya Regia Grandisa pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.